وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Baik, kita lanjutkan dalil berikutnya yang dibawakan oleh al-mu'allif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Qala rahimahullah an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Qala an-Nawawi hadithun sahihun ra'aynahu fi kitabil hujjah bisnadin sahih. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Mana yang belum? Lewat. Oh iya, ini ya. Baik, afwan. Lewat. Baik. Wa qaluhu, kata al-mu'allif, dan firman Allah, afa hukmal jahiliyati yabghun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka cari? Qala Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, tamamul ayah, Allah Ta'ala berfirman, wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Dan tidak ada yang lebih baik daripada Allah hukumnya bagi kaum yang yakin. Bagi kaum yang yakin. Al-Maidah ayat 50. Yang mana di sini kata Syekh afa hukma, ini bentuk istifhamu inkari, ya. Bentuk pertanyaan tapi pengingkaran. Bertanya tapi dalam rangka mengingkari. Tidak perlu jawaban. Kemudian yang dimaksud al-jahiliyah makana qabla al-islami wa kullu ma khalafa al-islama fahuwa minal jahiliyah. Jahiliyah itu ya keadaan sebelum Islam, sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu masa jahiliyah. Dan semua perkara yang menyelisihi Islam itu termasuk jahiliyah. Ya. Semua hal, semua perkara, semua perbuatan, perkataan yang menyelisihi Islam itu termasuk jahiliyah. Kemudian yabghun artinya yatlubun, mencari. Apakah hukum jahiliyah yang mereka cari? Artinya ya. Waman di sini waman maknanya aila ahad. Artinya tidak ada seorang pun, ya. Waman dimaknakan la ahadun, la ahada. Tidak ada seorang pun ahsanu minallah hukman, yang lebih baik daripada Allah hukumnya. Kata Syekh, hadza min isti'mali af'ali tafdil. Ini merupakan dari penggunaan fi'il tafdil, ya, merupakan penggunaan fi'il tafdil, ahsan, lebih baik, fihi ma, pada keduanya, laisa lahu fi tarafil akhar musyarik, tidak ada padanya atau untuknya di ujung yang lain musyarik, syarikat, ya, bersekutuan. Kalau pada manusia kan ada syarikat, ya. Misalkan siapa? Rafif tinggi siapa? Rafif sama Wildan? Hah? Rafif atwalu min
wildan. Itu kan ada syarikat, sama-sama ada punya ketinggian. Ya. Tapi ada yang lebih tinggi, itu rafif. Tapi kalau ini enggak ada, laisa lahu starfilah masyarik, tidak ada kebersyarikatan. Ya, tidak ada kebersyarikatan. Jadi mutlak hukum yang terbaik adalah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di akhir ayat liqaumin yuqinun, bagi kaum yang yakin. Ya. Ay inda qaumin yuqinuna fa innahum humul ladzina yatadabbaruna al-umura fa ya'lamuna anna alla ahsana hukman min hukmillah. Di situ apa? Anla. Bukan anna. Annala. Ya, annala. Itu di sisi kaum yang yakin bahwasanya mereka adalah orang yang mentadaburi, ya, memperhatikan, menghayati perkara-perkara. Maka mereka mengetahui bahwasanya tidak ada yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Hukum Allah itulah hukum yang terbaik, tidak bisa dibandingkan dengan hukum yang dibuat oleh manusia. Baik. Setelahnya baca man akhwan. Apakah itu benar? Ya, Qawi. Benar. Coba kamu menyebut kata makmur. Di kanan dia. Benar, betul. Antum kalau bilang kata makmur. Al-istilahat. Mustanadin atau mustanidin. Di situ apa? Ada harokatnya mustanad dan mustanid. Ada. Bila mustanidin. Mustanid. Terus ya, cukup. Kemudian kata Syekh rahimahullah hafizahullah, mana global untuk ayat ini, Allah Ta'ala mengingkari terhadap orang yang keluar dari hukum Allah Ta'ala. Ya, Allah mengingkari orang yang keluar dari hukum Allah Ta'ala. Di mana hukum Allah Ta'ala itu al-mustamilu, mencakup, mengandung terhadap semua kebaikan. Ya, hukum Allah mengandung semua kebaikan, mengandung semua keadilan, dan juga hukum Allah wan nahi, mencegah dari segala kejelekan. Ya. Jadi Allah mengingkari apa? Orang yang keluar dari hukum Allah ila ma siwah, ke situ sambungannya ya. Berhukum kepada selain hukum Allah. Minal ara, berupa pemikiran-pemikiran. Dia lebih memilih pendapat-pendapat manusia. Dia lebih memilih hawa nafsunya. Ya, al-istilahat. Di situ ada wawunya enggak? Wal istilahat. Enggak ada wawunya ya? Ada wawunya? Wal istilahat. Ada. Dan istilah-istilahat. Istilah-istilah juga bisa kaidah-kaidah ya. Kalau sekarang parenting yang menyesatkan. Ya. Allati wadahar rijal, yang dibuat-buat oleh orang-orang, atau bisa juga diartikan tokoh-tokoh. Bila mustanadin min syariatillah, tanpa sandaran dari syariat Allah. Ya. Istilah-istilah, kaidah-kaidah yang dibuat oleh manusia
tanpa sandaran dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana keadaan ahli jahiliyah yang mereka ya berhukum dengannya berupa kesesatan, kebodohan, wal araf al-qabaliyah, kebiasaan qabilah, kesukuan, ya. Ini sandaran orang jahiliyah. Mafhum? Lanjutkan Nafi, baca. Munasabatul ayati lil babi anna man ibtagha ghayra hukmillahi Ulang. anna man ibtagha Ya. man ibtagha ghayra hukmillahi. Lewat mana? Ini di belakang sini ada putaran kayak kipas. Oh ya. Itu untuk hidupkan sama matiin. Siap. Biar nggak tutup. Ya, jazakallahu khairan. Terus lanjutkan. Anna man ibtagha ghayra hukmillahi Minal anzimati wal quwani wal qawa mafa'ila wal qawanina. Sebentar, minal anzimati wal qawanin. Ini mulhaq jamak mudzakkar salim bukan ya? Qanun, qawanin. Ya bukan ya, jamak taksir ya. Wal qawanini ya. Wal qawanini. Wad'iyah. Ya. Faqad ibtagha hukmal jahiliyah. Baik, kemudian kata Syekh Hafizahullah, kesesuaian ayat ini untuk bab bahwasanya siapa saja yang mencari-cari selain hukum Allah berupa peraturan-peraturan, undang-undang yang dibuat-buat oleh manusia, maka sungguh dia mencari hukum jahiliyah. Ya, kita ulangi. Siapa saja yang mencari selain hukum Allah berupa undang-undang, peraturan-peraturan yang dibuat manusia, sungguh dia mencari hukum jahiliyah. Baik, kemudian ba'da Iqra Wildan. Ya, oke. Kemudian beberapa faedah dari ayat ini. Yang pertama, kewajiban berhukum dengan syariat Allah. Ya, kewajiban tahkim, berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dalam segala kondisi, dalam segala hal. Yang kedua, bahwasanya apa saja yang menyelisihi syariat Allah, maka itu merupakan hukum jahiliyah. Segala sesuatu yang menyelisih syariat Allah itu hukum jahiliyah. Lanjut, silakan Abil. Baik, kemudian faedah yang keempat, penjelasan keistimewaan hukum syariat. Ya, penjelasan keistimewaan hukum-hukum syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, dan bahwasanya hukum-hukum syariat ini dia merupakan kebaikan, keadilan dan rahmat bagi makhluk. Ya, kebaikan, keadilan dan rahmat bagi alam semesta dengan adanya hukum syariat. Kemudian yang keempat, bahwasanya berhukum dengan undang-undang yang dibuat oleh manusia, ya, dan juga undang-undang barat itu merupakan kekafiran. Ya,
Tentu saja ini catatannya yang apa? Yang menyelisih syariat ya. Yang menyelisih syariat, atau dia lebih memilih hukum tersebut. Padahal ada peraturan, ada hukum Allah, tapi dia lebih memilih undang-undang yang dibuat manusia. Yang menyelisih syariat, maka itu kekafiran. Ya. Baik. Selesai dari penjelasan firman Allah Subhanahu wa taala, afa hukmal jahiliyati yabghun. Sempurna ayatnya apa? Baik. Kita lanjutkan sedikit. Masuk berikutnya dalil setelahnya. Qala al-muallif rahimahullah an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Qala an-Nawawi haditsun sahih rawainahu fi kitabil hujjah bisnadin sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidaklah beriman salah seorang kalian sampai hawa nafsunya mengikuti kepada apa yang aku bawa. Tidak beriman salah seorang kalian sampai hawa nafsunya mengikuti terhadap apa yang aku bawa. Berkata Imam An-Nawawi, hadis sahih kami meriwayatkannya dalam kitab Al-Hujjah dengan sanad yang baik. Kemudian at-tarajim, terjemah atau biografi Imam Nawawi, beliau adalah Muhyiddin, ya, Abu Zakaria Muhyiddin, laqabnya Muhyiddin, kunyahnya Abu Zakaria, namanya Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Nisbatun ila Nawa, qaryatun bisyam. Nisbah ke daerah Nawa, kampung di negeri Syam. Wa huwa imamun masyhurun sahibu tasanifa. Beliau adalah imam masyhur terkenal, pemilik karya-karya, banyak karya tulis yang beliau catat, ya, yang beliau tulis. Beliau meninggal tahun 676 Hijriyah. 676 Hijriyah, Imam An-Nawawi rahimahullah. Baik, setelahnya baca Al-Hujjah. Siapa? Ahmad. Terus syawahidu. Baik, cukup. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, Al-Hujjah ini maksudnya kitab Al-Hujjah. Kitab Al-Hujjah ala tarikil mahajjah. Kitab atau dalil bagi orang, ya, dalil bantahan bagi orang yang meninggalkan dalil. Hujjah, meninggalkan sunnah maksudnya. Milik Syekh Abil Fatah Nasr bin Ibrahim Al-Maqdisi Asy-Syafi'i. Karya Abil Fatah Nasr bin Ibrahim Al-Maqdisi Asy-Syafi'i. Dan kata Syekh, ya, ini komentar Syekh Shalih Fauzan dari hasil kajian beliau. Kalau kata Imam Nawawi sanadnya baik, ya, tapi kata beliau hadzal hadis fi isnadi maqal, pada sanadnya ada pembicaraan, ya, ada pembicaraan, ada kritikan pada sanadnya. Akan tetapi maknanya benar, secara makna benar, pasti, secara pasti, ya.
makna hadis tidaklah beriman salah seorang kalian sehingga hawa nafsunya mengikuti terhadap apa yang kubawa. Maknanya benar, ya. Wa in lam yasiha isnaduhu, kalau tidak sahih sanadnya berarti masuk kategori hadis lemah, ya. Tetapi punya penguat, ada beberapa penguat dari Al-Qur'an. Seperti firman Allah Ta'ala, "Farabbika fala warabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka demi Rabbmu, ya, mereka tidak beriman sampai menjadikan engkau hakim, ya, pembuat keputusan dalam perkara yang mereka perselisihkan di antara mereka. Kemudian mereka tidak mendapati pada diri mereka rasa berat dari apa yang kau putuskan, dan mereka pasrah tunduk sebenar-benarnya, ya, tunduk patuh terhadap keputusan Nabi SAW. An-Nisa ayat 65. Kemudian di situ dikatakan dalam ayat dalam hadis, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang kalian. Maksudnya ay la yahsulu lahul imanul wajib, dia tidak mendapatkan keimanan yang wajib. Artinya imannya tidak sempurna, ya. Maksudnya tidak sempurna iman salah seorang kalian. Keimanan wajib maksudnya. Artinya tidak beriman sama sekali. Tapi maksudnya tidak sempurna keimanan salah seorang kalian. Wala yakunu min ahli, dan dia keberadaannya bukan dari ahli iman yang wajib. Imannya berkurang. Hawa aima yahwahu wa tuhibbu nafsuhu wa tamilu ilaih. Hawa maksudnya apa yang dia inginkan, ya, dorongan syahwat, hawa nafsu, apa yang dia sukai, wa tuhibbu nafsu, apa yang disukai oleh jiwanya dan kecondongan jiwa kepadanya, wa tamilu ilaih, dan kecondongan jiwa ilaih kepadanya. Taba'an lima jitu bih, mengikuti terhadap apa yang aku bawa, ya, terhadap wahyu yang aku bawa. Fayuhibbu ma amara bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa yakrahu ma naha anhu, maka dia mencintai apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membenci apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan membenci dari apa-apa yang dilarang darinya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ulangi, tadi Nabi mengatakan, ya, tidak beriman atau tidak sempurna iman salah seorang kalian sampai hawa nafsunya mengikuti wahyu yang dibawa oleh Rasulullah SAW, sampai dia mencintai perintah Rasul, membenci larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mafhum? Baik, kita cukupkan, insyaallah dilanjutkan pertemuan mendatang besok. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.